Ada masa di mana K-pop bukan hanya sekadar musik, tapi sebuah pertarungan identitas. Jauh sebelum era Blackpink menaklukkan dunia atau Twice menyebarkan virus cute. Ada dua raksasa yang berdiri di puncak piramida. Di satu sisi, kita memiliki definisi kesempurnaan, sinkronisasi, dan keanggunan. The Nation's Girl Group, Girls' Generation. Dan di sisi lain, kita memiliki pemberontak. Mereka yang mendobrak standar kecantikan, membawa swag, hip-hop, dan kebebasan berekspresi. The Queens of K-Pop. 2NE1. Selama satu dekade, perdebatan ini tak pernah usai. Siapa yang terbaik? Siapa yang paling berpengaruh? Elegan atau swag? Hari ini kita akan membedah sejarah, rivalitas, dan bagaimana kedua legenda ini membentuk K-pop yang kita kenal sekarang. Selamat datang di The Clash of Titans, SNSD vs 2NE1. Untuk memahami rivalitas ini, kita harus melihat siapa yang menciptakan mereka. Ini adalah pertarungan klasik filosofi agensi SM Entertainment versus YG Entertainment. Tahun 2007, SM meluncurkan Girls' Generation SNSD dengan 9 anggota. Sebuah angka yang gila pada masa itu. Filosofinya jelas. Dari 9 gadis ini, pasti ada satu tipe idealmu. Mereka dilatih bertahan-tahan untuk menjadi sempurna. Senyum yang sama, tarian yang sinkron, hingga derajat kemiringan kaki. Lagu debut mereka, Into the New World, bukan hanya lagu pop, tapi sebuah anthem perjuangan yang masih dinyanyikan para trainee hingga demonstran politik sampai hari ini. 2 tahun kemudian, 2009, yang menjawab dengan sesuatu yang radikal. 2NE1, 4 gadis yang disebut sebagai Big Bang versi wanita. Mereka tidak menjual kepolosan, mereka menjual kepercayaan diri. Lagu debut mereka, Fire, adalah ledakan. Video musiknya ditonton jutaan kali. Dalam sekejap rekor pada masa itu, mereka tidak peduli terlihat cantik di kamera. Mereka ingin terlihat keren. Sejak awal, garis batas sudah ditarik. SNSD adalah gadis impian yang ingin kamu pacari. 2NE1 adalah gadis keren yang ingin kamu jadikan sahabat, atau justru kamu takuti. Masuk ke tahun 2009 sampai 2011, perang konsep dimulai. Dan ini bukan hanya soal musik, tapi soal fashion yang mengubah Asia. SNSD menciptakan tren J, celana skinny jeans warna-warni. Siapa yang tidak punya celana itu di tahun 2009? Mereka adalah definisi girl next door yang berevolusi menjadi wanita elegan. Ingat konsep pelaut bikini? Itu legendaris? Atau konsep dengan seragam cheerleaders? SNSD membuktikan bahwa seragam dan keseragaman bisa menjadi senjata mematikan. Di seberang sana, 2NE1 menertawakan keseragaman. Di bawah arahan stylist Jeremy Scott, mereka tampil nyentrik. Sandara Park dengan rambut pohon kelapanya, Bom dengan gaun mini uniknya. Mereka tidak takut terlihat aneh. Lirik lagu mereka seperti I Don't Care atau Ugly menyuarakan isi hati wanita yang lelah dengan ekspektasi masyarakat. Jika SNSD mengajarkan wanita untuk menjadi cantik dan dicintai, 2NE1 mengajarkan wanita untuk menjadi mandiri dan mencintai diri sendiri apa adanya. Dua pesan berbeda, tapi sama-sama kuat. Tapi pada akhirnya, musisi dinilai dari lagunya. Disinilah persaingan memanas. Fans menyebutnya Physical Monster versus Digital Monster. SNSD adalah ratu album fisik. Fandom mereka, Son, sangat loyal dan terorganisir, membuat penjualan album mereka setara dengan boy group HAL yang mustahil bagi girl group saat itu. Lagu seperti G memegang rekor juara Music Bank selama 9 minggu berturut-turut. Sementara 2NE1 adalah ratu digital. Publik umum mencintai lagu mereka. Ketika 2NE1 merilis lagu, otomatis alkil di tangga lagu. Puncaknya adalah tahun ke-2011. Tahun paling berdarah di K-pop Gen 2, SNSD merilis The Boys, mencoba menembus pasar Amerika dengan konsep fierce yang elegan. Di saat yang hampir bersamaan, 2NE1 merilis I Am The Best, lagu yang menjadi global anthem. Bam, ratatatatat.
Siapa yang tidak tahu intro itu? Di acara penghargaan akhir tahun, kedua grup ini seringkali duduk bersebelahan. Berbagi daesang Grand Prize, SNSD memenangkan Artist of the Year. 2NE1 memenangkan Song of the Year. Itu adalah masa di mana penggemar menahan napas setiap kali nama pemenang dibacakan. Kita tidak bisa bicara soal Blackpink tanpa berterima kasih pada 2NE1. Konsep girl crush yang kita lihat hari ini dari Blackpink, G Idol hingga pakarnya ada di 2NE1, Chell membuktikan bahwa leader wanita bisa ngerap karismatik dan mendominasi panggung sendirian. Dan kita tidak bisa bicara soal Twice atau IVE tanpa melihat SNSD, standar center, posisi visual, formasi tarian yang rumit, dan konsep grup dengan banyak member yang harmonis. SNSD menulis buku panduannya. Taeyeon membuka jalan bagi vokalis utama grup untuk menjadi solois sukses. Mereka berdua adalah blueprint. SNSD adalah standar idola yang sempurna. 2NE1 adalah standar artis yang berkarakter. Namun, tidak ada pesta yang tak berakhir. Periode 2014 hingga 2016 adalah masa kelam. Gen kedua, Jessica meninggalkan SNSD. Minzy meninggalkan 2NE1. Dan akhirnya, berita pembubaran 2NE1 yang mendadak menghancurkan hati Blackjacks di seluruh dunia. Tapi, legenda tidak pernah benar-benar mati. Tahun 2022 menjadi titik balik. SNSD kembali dengan Forever 1 di ulang tahun ke-15. Mereka membuktikan bahwa persahabatan mereka abadi. Dan momen paling mengejutkan, Coachella ke-2022, ketika siluet 4 wanita muncul di panggung saat set sail, dunia berteriak. Rambut nanas Dara kembali. Vokal bom kembali. Tarian Minzy kembali. 2NE1 kembali. Dan sekarang, dengan tur reuni 2NE1 yang resmi diumumkan, kita melihat bahwa rivalitas itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah rasa hormat. Jadi, jika ditanya, siapa pemenangnya? SNSD atau 2NE1? Jawabannya adalah kita, para penggemar yang tumbuh besar mendengarkan musik mereka. Kita yang belajar arti percaya diri dari 2NE1 dan arti kerja keras dari SNSD. Mereka adalah yin dan yang dari industri K-pop. Tanpa keanggunan SNSD, K-pop mungkin kurang berkilau. Tanpa keberanian 2NE1, K-pop mungkin akan membosankan. Mereka bukan lagi rival. Mereka adalah dua pilar yang menopang atap tempat grup-grup idola masa kini bernaung. Kalian tim Son atau tim Blackjack? Atau kalian seperti saya yang mencintai era kemasan ini? Tulis kenangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk sejarah K-pop lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.